Shalom, salam sadis, salam boring. Ah, Market masih gitu-gitu, nggak terlalu ini ya. Tadi pagi sempat longsor dikit. Sebenarnya BTC-nya nggak banyak longsornya, tapi justru altcoin yang tertekan. Kayaknya masih buang-buang barang dia pause. Tapi ya kelihatannya nggak kasar buang, dia nggak langsung apa gitu. Begitu ada naik dikit dia buang gitu ya, dia cari ini. Tapi ya nggak apa-apa, ada yang sebagian udah cepet mantul. Memang kondisi gitu dengan BTC dominance yang menguat, makanya begitu BTC buang $300 aja itu altcoin udah tertekan kayak BTC terbuang $2.000. Ya kan, kadang kalau dia lagi strong nggak ini dominance nggak tertekan ya kan. Kalau BTC-nya nggak ini itu buang $1.000 juga altcoin nggak drop segitu gitu biasanya. Tapi ya inilah market karena volume kecil, volumenya kecil, di altcoin volume makin mengecil juga ya kan. Dengan dominance-nya BTC ya pas ada buangan langsung tertekan gitu. Ditambah lagi ya mungkin DCG Digital Currency Group itu masih kurang. Dia kan targetnya dia butuh $2 miliar gitu. Nah, dia buang barang dari kemarin itu targetnya entah udah cukup. Dia paling nggak harus dapat $1 miliar dulu untuk handle ininya ya kan. Makanya ya semoga udah cukup lah. Tadi dia buang-buang mungkin seharusnya udah cukup untuk sampai akhir tahun ini ya kan. Mudah-mudahan aja. Ya kita lihat lah. Ya hari ini nggak terlalu gimana, market juga ya masih begitu aja, masih di namanya bearish sideway ya. Ini bearish terpanjang loh kayaknya dari ini kan. Minggu lalu tuh berapa hari yang lalu itu pas tepat 400 hari bearish time gitu ya. 400 hari itu terpanjang ini bearish time kali ini. Biasanya 369 hari, 380 hari itu udah mulai kelar dia. Ini udah lebih dari 400 hari ini. Belum lagi bulan depan gimana. Inilah karena kali ini ekonomi ekonomi dunia beda sekali. Nggak pernah kejadian begitu sebelumnya. Yang ini yang pernah terjadi ya mungkin di waktu Perang Dunia Kedua ya, World War II waktu itu begitu. Mungkin kita juga nggak pernah rasakan, Pak. Karena saya udah pernah rasakan beberapa krisis ya kan. Krisis tahun 81 atau 82 saya lupa, itu parah juga. Itu zaman Soeharto nggak ngomong-ngomong langsung devaluasi, langsung dipotong kurs kita gitu ya. Itu kalau nggak salah Rp1.000 kamu saat itu nilainya jadi sekitar berapa saya lupa, 300 atau sampai Rp500 gitu nilainya. Ya, saat itu tahun 80-an ya Rp5 masih laku, Rp5, Rp10 itu. Anak SD jajan masih Rp5, Rp10 bisa Rp5 itu bisa beli permen apa? Permen kelapa yang rasa kelapa itu 3 biji tuh. Itu dulu zaman-zaman gitu ya, tahun 80, 81, 82 masih laku. Sekarang nggak pernah kelihatan duit Rp5, Rp10 gitu ya. Zaman itu aja itu udah pernah alami. Bapak saya bangkrut di saat itu ya. Nah itulah maka kenapa saya belajar harus ngerti ekonomi. Maka semua yang dagang itu, Anda dagang apapun, Anda harus tahu keadaan situasi ekonomi. Jadi ada ancang-ancang Anda dalam ini. Bukan hanya dagang jual beli, begitu tiba-tiba ada apa ekonomi nggak tahu ya anjlok. Bapak saya dulu kontraktor gitu, ya kan, nggak tahu ekonomi negara udah goyang gitu ya kan, dia terima terus ada proyek teken kontrak ya kan, nggak tahu begitu devaluasi
semen yang harganya satu sa itu berapa saat itu saya lupa, itu double kali lipat, ya kan, ya rugi, bangkrut bapak saya. Di situ belajar, ya kan. Terus kejadian lagi 97 98, saat itu saya udah pelaku bisnis, saya punya usaha juga anjlok, hancur, ya kan, akhirnya putus, merantau ke Amerika. Di Amerika 2008 alami lagi krisis gitu, ya kan. Nah, di situ pengalaman, jadi maka itulah kenapa kita harus belajar investasi, belajar eh, menata finansial kita, money management, ya kan. Entah itu mau bisnis atau Anda seorang pekerja, ya kan, tetap kita harus buat ini, atur ini dengan ekonomi yang carut marut. Dari pengalaman ini, eh, 98 parah kita Indonesia, ya. Sebenarnya kalau ngerasain, kalau tanya saya dibanding, saya udah nggak hidup di Indonesia, tapi kalau saya lihat saat 98 dengan kondisi saat ini, ya, ini pandemi yang sebelah lebih wow gitu. Seharusnya kalau dulu Indonesia gitu, itu udah entah kayak apa, bisa aja Indonesia kayak Sri Lanka gitu. Tapi untung, puji Tuhan, Tuhan sayang bangsa Indonesia, kali ini justru lebih parah ekonominya, tapi Indonesia lebih baik dibandingkan 97 98, ya kan. Nah, karena beda sekali, rupiah itu dari harga 2.750 per dolar itu sampai 18.000, hampir 20.000. Gila nggak saat itu? Nah, di situ yang namanya ada kesempatan buat orang miskin jadi kaya juga. Ada yang menengah hancur, yang kaya juga bangkrut, banyak. Tapi di saat itu juga banyak petani-petani itu yang nggak pernah ngerasain duit besar, dapat uang besar gitu. Karena kenapa? Banyak petani saat itu, setahu saya. Saya ada lihat satu channel di Indo, dia bahas 2023, tapi dia ngomong yang miskin akan jadi kaya. Pas ditanya gimana kaya, dia nggak ngerti gitu, ya. Saya lucu juga saya lihat. Tapi gini, saya kasih cerita, ini kisah nyata yang saya tahu, orangnya saya kenal. Itu petani, ada petani kopi, ada juga petani minyak nilam saat itu, ya. Nah, inilah untungnya kita itu juga sistem nabung gitu. Petani ini, dia petani minyak nilam saat itu, ya, biasanya dia minyak-minyak itu dia nggak habis diolah dapat 5-10 liter dijual, dia selain petani, dia ada nanam yang lain dapat untuk hidup. Nah, kalau minyak ini selalu setelah dia suling, dia olah itu, dia simpan. Dia udah sampai satu drum, kisaran kalau satu drum 200 liter, ya, itu baru mau dia jual gitu. Nah, jadi dia suling, dia olah tuh minyak, dia simpan-simpan, kejadianlah 98 moneter yang dari 2005 2600 saat itu 97, ya, kalau nggak salah. Saya lupa ingat lah, ya. 2005 2500 atau 2600 per dolar, itu 98 melambung sampai 18.000 kalau nggak salah, ya, itu sedolar. Anda bayangkan. Jadi itu namanya minyak nilam begitu, itu ikut kurs dolar. Jadi yang biasanya dia jual itu minyak 1 liter kalau nggak salah 100.000 sekian, saya lupa, ya, karena udah kejadian lama. Itu tiba-tiba harga minyaknya hampir 2 juta seliter. Jadi satu drum yang udah dia simpan itu, yang harganya 20-an juta, nggak sampai mungkin 18 juta satu drum gitu, jadi 200-an juta gitu, ya. Nah, di situ orang miskin jadi kaya gitu, petani. Maka saat 98 masuk 99, orang pada bingung, itu petani kok pada orang udah pada susah makan, mereka beli mobil beli, kalau saat itu Honda Supra zaman itu, ya, itu laku kayak kacang begitu. Karena mereka tiba-tiba pegang banyak duit gitu. Nah, itu makanya orang yang lakukan agrobisnis itu, kalau Anda bagus nata, ya, Anda punya ini peta, itu sebenarnya anti resesi itu.
Ya, makanya kalau agrobisnis itu selalu bagus. Kemarin saya ada ngomong sama kalian 2 bulan lalu ya, atau sebulan, saya bilang bagi yang andai kata Anda kena PHK, pulanglah ke kampung, nanam, belajar apa ya kan, beternak kayak bercocok tanam, kayak belajar agrobisnis gitu. Ya, itu satu gambaran. Jadi hari ini saya agak bahas ini karena market juga gitu. Jadi saya kasih satu edukasi dan experience yang terjadi gitu, pengalaman yang pernah saya alami. Jadi ada satu gambaran buat kalian gitu ya, mumpung market lagi begini flat, ya kan. Nah, jadi disitulah kondisi saat ini agak sulit karena er, kalian waktu sebelum resesi kurs dolar rupiah 13.800 14.000, ini paling 15.000 something gitu, nggak terlalu ini kan, jadi ya udah nggak beda gitu, nggak seperti kejadian 98 gitu ya. Nah, cuma kondisi gitu juga banyak yang kaya drop jadi miskin, kesempatan yang eh, bawa untuk ke atas, ada kesempatan. Ya ada juga kalau Anda pinter-pinter peluang. Misalnya Anda mulai dari jual makan. Ini kondisi gini ya. Misal Anda jual makan. Anda punya lahan dikit, halaman belakang, backyard gitu. Atau di depan ada sedikit front yard gitu. Anda bisa aja tanam-tanam hidroponik atau apa. Anda olah cabai-cabai, Anda atur gitu. Karena orang Indo selalu harus makan ada cabai. Itu yang penting lah Anda ini bahan-bahan yang ini Anda sambil jualan makan. Nah, di situ Anda bisa keep low cost, cost Anda lebih rendah gitu. Modal Anda bisa lebih rendah, Anda bisa lebih bersaing. Karena kondisi gitu, kalau Anda nggak ini, Anda dagang, biasanya dalam keadaan resesi, Indonesia itu paling banyak orang jualan makan. Ya, di mana-mana Anda lihat paling banyak orang jualan makanan di Indonesia. Itu tanda resesi gitu. Nah, untuk Anda bisa survive gitu, belajar nanam. Poli-poli bag aja ya, daun bawang kan Anda tanam yang Anda butuh kebutuhan sehari-hari. Juga kalau Anda masih apalagi ada halaman belakang backyard gitu, bisa Anda dikit sayur-sayur yang Anda butuh untuk Anda masak, untuk jualan gitu ya, Anda atur timingnya juga ya. Itu bisa lebih low cost, jadi Anda bisa bersaing dengan orang. Itu satu ini masukan saya gitu ya. Terus belajarlah untuk irit. Kondisi saat ini kalian harus irit ya. Harus betul-betul bisa ini. Karena kalau kita lihat berita-berita sekarang ini belakangan 2-3 hari ini, berita bank itu sangat jelek sekali ya. Bank-bank di Amerika, bank-bank besar udah jelek sekali gitu ya. Chase bank gitu tiba-tiba freeze, orang nggak bisa withdraw gitu ya. Itu ke depan hati-hati, kita belum tahu kuartal pertama ini gimana ya. Jangan terlalu ambisi gitu, selalu harus utamakan dulu keperluan rumah, dapur gitu, dan harus bener-bener irit ya. Kondisi saat gitu jangan pamer-pamer lah, nggak ada gunanya pamer gitu. Anda pamer kalau Anda susah, siapa yang mau nolong? Justru Anda biasanya pamer-pamer, begitu Anda anjlok, Anda susah untuk mengcover gitu. Kalau Anda hidup sederhana, Anda pas drop, kalau Anda ya biasa aja gitu, orang juga nggak ini gitu, nggak mandang gitu ya. Hidup itu sederhana itu udah paling enak gitu ya, nggak usah pamer-pamer gitu. Oke, jadi sedikit itu saya bahas hari ini. Video ini saya buat video market cap udah agak naik dikit dari tadi pagi drop. Tadi pagi di 16.500 dia sempet drop gitu ya. Ini sekarang market cap di 809,7 billion, volume 36,3, lumayan udah agak naik ya. Kemarin waktu saya buat video itu turun sekali 22 volumenya. Dominance cuma ini kemarin 40, sekarang 39,9. Masih nek gitu. BTC di 16.779 ya. Ethereum di 1.206, BNB 248, Cardano 25 drop sekali ya, Doge juga drop. Ini Doge. Nah, ini ketahuan nih.
Ini kalau misalnya Doge agak drop dikit, kalian mau serok, tapi istilah untuk ini ya, kalau dia bisa drop lagi ke bawah, bisa aja kalian serok. Ini kerjaan si Elon begitu tuh. Dia kalau lagi butuh dana, nanti dia pom-pom-pom dan naik begini gitu. Gua Twitter, oh naik lah tuh Doge kan. Nah begitu dia udah mulai jualan, ini dia butuh dana belakangan. Ini pasti dia buang barang juga Doge, maka drop gitu. Tesla dia juga jual barang gitu kan. Tapi ya Doge begitu. Andai kata nanti dia agak drop lagi ke sekarang 74 ya, saya buat video. Andai kata dia nanti ke 70 sen, 6 sen, kalian boleh serok, tunggu lagi. Habis Anda serok gitu kan, Anda tunggu lagi bulan depan, tak berapa bulan kemudian nanti kalau dia mau pom, dia pom lagi gitu. Itu kerjaan dia gitu ya, Doge gitu. Ah, jadi market hari ini ya lihatlah kalau Anda berani scalping yang ada benar-benar dana dingin yang mau swing dikit dengan kalau tadi pagi Anda serok pas buangan sih lumayan ada yang agak mantul. Saya tadi pagi ada DCA Filecoin agak lumayan udah mantul. Oh, bagus juga ini. Ya lihatlah ini saya kalau ini nanti ada drop lagi, kemarin kan saya udah bilang sama kalian, andai kata ada drop, kalian boleh kalau mau sero atau dia boleh gitu kan. Ternyata dia drop juga tadi pagi gitu. Ya tergantung kalian sih, kalau kalian yang udah dalam jangan tinggalkan market, tutup aplikasi istirahat gitu. Anda biarkan aja dulu gitu, jangan paksakan lagi gitu ya. Biar kalau Anda udah nggak mampu, tinggalkan, tunggu buruan aja. Anda harapan gitu. Biarkan aja, jangan dilihat-lihat market ya. Tapi kalau buat yang trading mau scalping, mau swing itu, ini kondisi gitu ada sih, saya rasa bisa kalau swing-swing ini gini, saya tadi cek event ya. Saya lihat hari Kamis itu ya selain GDP, tapi saya lihat dia punya initial jobless claim itu naik loh. Jobless claim-nya naik, angka pengangguran yang kemarin itu kan 211.000 ya. Ini dia taruh forecast-nya 225 lagi, berarti naik gitu. Eh, dan tadi pagi saya baca berita, ternyata ya ada manipulasi data, fake data yang udah diakui sama BLS itu apa? Bureau Labor Statistic ya. Jadi Bureau Labor Statistic udah katakan ada fake data dan siapa ngatur? Fed. Rupanya belakang saya curiga Fed ngatur market ini. Dia main di belakang. Jadi data-data yang keluar itu non-farm payroll-nya nggak sesuai. Seharusnya itu nggak seperti yang keluar kemarin gitu ya. Seperti masih kuat dia punya labor gitu ya, dia punya apa terus jobless claim-nya ya kan itu rupanya di setel sama Fed gitu. Jadi ini kalau bener ini udah ketahuan gini, saya rasa andai kata nanti Kamis bener-bener dia keluarkan ini data initial jobless claim, andai kata jobless claim naik, angka pengangguran naik, itu market bisa hijau dikit. Atau bisa tiang tembus lagi ke 17 something ya kan. Kita lihat lah, jadi ada peluang ini masih merah gitu. Kalau kalian mau swing ya, koin kalian lihat yang bisa cepet mantul, sepertinya hari Kamis ini bisa cari cuan dikit kalau kita serok sekarang ya. Jadi tadi makanya pas buang tadi saya ada di Filecoin ya kan. Terus saya ada ambil dikit Polygon gitu karena saya lihat tadi Ethereum naik. Sebenarnya Ethereum bisa tapi agak harga tinggi, saya lihat mending saya ambil ini tadi serok dikit Polygon. Saya tadi pas buangan selain DCA Filecoin saya ada ambil Polygon gitu karena saya lihat Ethereum lumayan drop tadi tapi cepet mantul. Kayaknya Ethereum boleh sih kalau kalian mau ambil Ethereum juga di 1200 ini
bisa untuk swing-swing dapat dikit. Siapa tahu dia mantul nanti lagi ke dalam berapa hari ke depan ke 1.300, ya kan? Who knows? Tapi saya lebih pilih saya ambil tadi pagi saya coba ini ambil Polygon gitu, ya. Terus ini ton lagi diskon itu, ton koin boleh tuh. Ton koin boleh juga kalian ton koin ya. Ini dia lagi terdiskon lumayan. Ya untuk swing boleh lah sekarang kalian ambil ya. Jadi itu aja video hari ini yang bisa saya beri masukan ya. Untuk kalian mau swing mau apa itu ton koin boleh. Terus tadi saya ambil Polygon. Ini file cepet juga udah mantul. Tadi saya pagi pas dia buang saya masuk DCA di $2.81. Ini udah 297, lumayan juga. Ya, kalau yang belum ini ya ini saya lihat ya dalam 24 jam Toncoin masih minus 10%. Kalian boleh serok Toncoin itu. Mudah-mudahan hari Kamis nanti andai kata dia initial job class-nya sesuai itu dia naik lumayan juga Toncoin. Ini cepet mantul. Jadi itu ya video hari ini saya bisa kasih masukan. Good luck buat semuanya. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.